Rakornas pengadaan barang jasa pemerintah. Akibatnya ya tadi yang saya sampaikan, realisasi belanja yang sudah dianggarkan baik di APBN, baik di APBD menjadi terlambat. Kok bisa ya penyerapan anggaran telat? Selamat pagi, Bapak atau Ibu. Sesuai dengan janji saya kemarin, hari ini saya akan menyampaikan salah satu solusi permasalahan terlambatnya penyerapan anggaran dalam konteks pengadaan. Berdasarkan data tender di LPSE tahun 2019, puncak mulai pelaksanaan tender atau seleksi pada kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah umumnya baru dilakukan pada bulan Mei. Hal ini sebenarnya bisa dipercepat dengan melakukan tender atau seleksi di awal tahun. Bahkan untuk barang atau jasa dengan kriteria tertentu dapat dilakukan tender atau seleksi sebelum DIPA atau DPA ditetapkan atau lebih dikenal dengan tender atau seleksi pradipa atau DPA. Adapun kriterianya antara lain pengadaan barang atau jasa yang membutuhkan waktu perencanaan dan persiapan pelaksanaan pengadaan barang atau jasa yang lama. Contohnya pembangunan gedung bertingkat tinggi. Pekerjaan kompleks, yaitu menggunakan teknologi tinggi, peralatan khusus dan atau bernilai di atas 100 miliar rupiah. Contohnya pembangunan pembangkit listrik. Pekerjaan rutin yang harus dipenuhi di awal tahun anggaran dan tidak boleh berhenti. Pekerjaan yang tidak boleh terputus dan mempengaruhi kinerja atau operasional organisasi. Contohnya makan minum pasien rumah sakit, jasa keamanan, dan jasa kebersihan kantor. Tender atau seleksi pradipa atau DPA dimungkinkan dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Nah, untuk kegiatan tahun depan, proses pemilihan penyedianya sudah dapat dilakukan pada akhir tahun ini, yaitu sekitar bulan Oktober, November, atau Desember. Namun demikian, penandatanganan kontrak tetap harus menunggu DIPA atau DPA ditetapkan. Dengan proses seperti itu, maka dapat mempercepat penyerapan anggaran, di samping pelaksanaan pekerjaan menjadi tidak terburu-buru. Lalu, bagaimana tata cara pelaksanaan tender atau seleksi pradipa atau DPA ini? Pada dasarnya prosesnya sama dengan tender atau seleksi pada umumnya, namun ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian. Apa saja? Yuk kita bahas sesuai dengan tahapan pengadaan. Tahap perencanaan pengadaan. Pada tahap ini mungkin akan banyak yang bertanya-tanya tentang aplikasi Sirup, apakah memungkinkan diterapkan pada pola ini. Jangan khawatir, saat ini dalam aplikasi Sirup sudah ada fitur tender atau seleksi pradipa atau DPA. Tahap persiapan pengadaan. Untuk penyusunan spesifikasi teknis, HPS dan rancangan kontrak tidak ada perbedaan. Tahap persiapan pemilihan. Dalam tahap ini perlu dilakukan sedikit penyesuaian dalam dokumen pemilihan. Dalam dokumen pemilihan agar dijelaskan kondisi DIPA atau DPA dan konsekuensinya jika DIPA atau DPA tersebut tidak ditetapkan sesuai dengan yang direncanakan. Misalnya dengan menambahkan informasi pada instruksi kepada peserta atau IKP dan lembar data pemilihan atau LDP. Tahap pelaksanaan pemilihan. Jika klausul-klausul penyesuaian sudah dimasukkan dalam dokumen pemilihan, maka sebenarnya proses pemilihan relatif sama dengan proses pemilihan biasanya. Tahap pelaksanaan kontrak. Dalam hal DIPA atau DPA belum ditetapkan, SPPBJ dapat ditunda penerbitannya sampai dengan proses penandatanganan kontrak dapat dilakukan. Untuk tender atau seleksi pradipa atau DPA yang perlu diperhatikan adalah penandatanganan kontraknya baru bisa dilakukan setelah DIPA atau DPA ditetapkan ya. Gimana? Gampang kan? Jadi jangan ragu lagi untuk melakukan tender atau seleksi pradipa atau DPA.